Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi baik. Kenana, hari ini apa kabar? Hari ini kabarnya baik, mengawali akhir pekan harus dengan semangat. Dengan semangat ya? Iya dong, dan mengawali pekan hari ini pemirsa, kami juga akan menemani Anda dengan berbagai informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini yang sudah kita siapkan untuk pemirsa di rumah ya. Kita punya banyak informasi yang akan kita hadirkan hari ini. Kita langsung lihat Galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini, Kenana. Kita ke informasi pertama, Kenana dan juga pemirsa, kita hadirkan ini adalah informasi di mana dua pelaku pencuri sepeda motor terpergok. Berikutnya, Kenana, ini adalah informasi di mana satu pengendara motor tewas di tempat setelah mobil mewah milik anggota Dewan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung pemirsa dengan Ibtu Agung Prasetyo Sugiono, Kasat Lantas Polres Tanjab Timur. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Mbak. Pak Kasat, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Pak. Apakah betul penabraknya ini merupakan Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Pak? Iya, betul sekali, Mbak. Ya, lalu apakah pemilik mobil sendiri sudah diperiksa berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi ini, Pak Kasat Lantas? Untuk saat ini, Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Ya, kita beralih ke informasi yang lainnya pemirsa yang ada di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Kami buka untuk Anda pemirsa informasi yang berikutnya adalah mengenai peristiwa bentrokan antar supporter yang terjadi saat pertandingan PSIS melawan PSS Sleman. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, ini adalah seorang lansia asal Ciamis, Jawa Barat, kebal terhadap listrik tegangan tinggi tanpa alat. Ya, seperti apa kisah dari Pak Jamil ini sudah bergabung bersama kita pemirsa. Pak Jamil orang yang kemudian dijuluki manusia kebal setrum. Selamat siang Pak Jamil. Siang ya. Juga. Pak Jamil, betul kalau Pak Jamil ini kebal aliran listrik tegangan tinggi. Ini taunya sejak kapan, Pak? Sejak Jamil, untuk kisahnya mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Dan keahliannya bisa digunakan dengan membantu orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, Pak Jamil. Selamat siang. Ya. Iya, pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali ya Kenana dengan dialog yang tentu akan sangat menarik. Dialog apa nanti usai jeda? Tentang tindak pidana pencucian uang. Ini juga yang bisa mengedukasi kita semua pemirsa, jadi jangan dilewatkan. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Kita dihebohkan dengan isu adanya uang Rafael Alun yang diduga mengalir sampai ke sejumlah artis, diantaranya artis berinisial R dan juga P. Lalu siapa kira-kira yang dimaksud? Sudah bersama kami siang hari ini ada Bang Iskandar Sitorus, Sekretariat Yanti Ganarsi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat siang Bu Yanti, sehat? Selamat siang, sehat. Selamat siang Bu Yanti. Baik, saya mau ke Bang Iskandar dulu. Bang, inisial R siapa Bang? Katanya KPK juga bilangnya orang kaya baru, terkenal. Ini temuan IAW bisa dipertanggungjawabkan kan? Sesungguhnya Mbak, nggak susah. Kalau besar, kalikan 20%, hilir. Oke. Tapi di hulunya operatornya luar biasa. Nah, ada 4 kasus tindak pidana. Artis inisial R dan juga P, katanya ada juga band-band besar Indonesia juga. Ini juga bisa dibuktikan temuan Itu IAW? hilirisasinya, nanti dihilir. Kalau KPK kemudian menyebutkan ciri-cirinya juga orang kaya baru, terkenal, yang punya nama R banyak loh. Iya. Yang akhirnya nama artis ini kemudian kita jadi tahu Bang, TPPU bisa dilakukan kemudian modusnya ke perorangan gitu. Makanya kita juga pengen tahu. Dan P ini orang kaya baru, terkenal, termasuk yang mengaku dirinya sultan-sultan baru ini sekarang juga Bang. Kan itu baper. Tuh yang begini kan enggak. Oke. P dengan Rafael ini seperti apa Bang? Wah, benang kusut. Tapi juga ke perorangan begitu? Iya, TPPU itu kemana-mana ya. Saya juga ingin klarifikasi ya bahwa tindak pidana pencucian uang yang sudah KPK memeriksa mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo, dan sudah ada rekan kami Maria Aselo kita siang hari ini. Saya mau ke Bu Yanti lagi. Bu Yanti, modus-modus yang digunakan saat ini yang berkembang seperti apa Bu? Banyak public figure, YouTuber, selebgram ini juga bisa dijadikan aliran dari TPPU itu kah? Kemudian muncul sultan-sultan baru, crazy rich di Indonesia ini? Artis-artis inisial R, P
menerimanya seperti yang dikatakan Bu Yenti? Nah ini kelebihan Menjaganya pun akan hati-hati. Sangat Oke. hati-hati. Bang Iskandar juga sempat menyebut ada inisial artis kalau tidak salah P yang kemudian juga sempat nyawer ke kepala daerah, kalau saya baca sampai 22 gubernur, Bang. Temuan ini benar nggak? Kita kan nggak enak calon pemimpin bangsa kita berarti otoritas jasa keuangan. Makanya Tindak lanjutnya seperti apa? kami percaya KPK mampu. Baik, kita percaya KPK kelanjutannya Mari. seperti apa. Terima kasih Bang Iskandar Sitorus Terima kasih, dari Mbak. Indonesia Audit Watch, dan juga ada Bu Yenti Ganarsi, pakar hukum tindaknya. Terima kasih Pak Iskandar, infonya Nah, pemirsa apa kabar Indonesia Siang masih belum Pemirsa, tahun 2023 belum genap berumur 3 bulan, namun kita sudah dihadapkan pada sederet kasus kriminal yang terbilang sadis, yaitu mutilasi. Nah, pada segmen One Hot Topic kali ini kita akan membahas bagaimana peristiwa keji tersebut bisa terjadi dan latar belakang apa yang kemudian mendasari pelaku sehingga bisa berbuat di luar batas kemanusiaan. Peristiwa mutilasi sadis yang menggemparkan warga Sleman berawal ketika sang pelaku, Heru Prasetyo, pemirsa, datang ke salah satu wisma di Kaliurang kilometer 18 Sleman, Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2002. Setelah kemudian sekitar 45 menit berada di kamar pelaku kemudian pergi dari wisma Kaliurang dan menuju ke rumah korban, Ayu Indraswari, pemirsa. Setelah bertemu, pelaku lalu mengajak. Sesaat setelah masuk kamar, peristiwa keji itu berlangsung. Pelaku kemudian memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Kota Yogyakarta ini, pemirsa, dimutilasi oleh pelaku di kamar mandi. Selang 4 jam kemudian atau sekitar pukul 7 malam, Heru keluar kamar kemudian menemui resepsionis untuk memperpanjangkan uang pelaku dan kembali ke kamar untuk melanjutkan mutilasi. Belakangan diketahui bahwa jasad korban dimutilasi menjadi 65 bagian oleh pelaku Heru Prasetyo. 1,5 jam usai melakukan aksi kejinya, pemirsa, Heru kemudian meninggalkan wisma menuju warung mie. Dan sesampainya di warung mie, usai makan, tepatnya sekitar pukul 9 malam, Heru memesan ojek online dan meminta untuk diantarkan ke rumah. Kembali lagi ke warung mie tadi dengan mengendarai motor Matic dari korban. Entah apa yang kemudian ada di benak Heru saat berada di warung mie, pelaku sempat menghubungi temannya untuk meminjau pisau. Namun temannya ini tidak memberikan pisau, isi atau belum. Untuk menyembunyikan jejaknya, pemirsa, pelaku sempat berniat membuang sebagian tubuh korban hasil mutilasi ke septic tank. Dia juga berencana untuk membuang tulang-tulang dengan ransel ke suatu tempat. Setelah mengamati kondisi wisma tempat pelaku memutilasi korban, Heru kemudian pulang ke kosnya di daerah Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Ia kemudian sempat membersihkan badannya. Setelah itu harinya, pemirsa, di hari Minggu pada tanggal 19 Maret, pelaku kemudian melarikan diri ke Temanggung, Jawa Tengah. Saat Heru melarikan diri, polisi kemudian mendapatkan informasi dari pemilik wisma bahwa di salah satu kamar ditemukan. Setelah mendapat bukti, polisi kemudian menangkap pelaku yang sedang bersembunyi di salah satu rumah keluarganya di wilayah Temanggung, Jawa Tengah pada hari Selasa 21 Maret 2023. Informasi tadi menjadi penutup segmen One Hot Topic hari ini yang membahas mengenai kasus mutilasi yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Ternyata informasinya banyak sekali di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Sudah menghadirkan berbagai informasi di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang, perbincangan yang menarik, dan juga tadi terakhir ditutup dengan One Hot Topic. Betul. Dan perjumpaan kita pemirsa usai sampai di sini. Saya Kenana. Dan saya Vena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.